Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih sudah bersedia menonton video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat gila banget dan di luar nalar. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan bagikan video ini dengan harapan ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan tidak terjadi lagi kejadian yang serupa dengan kasus ini. Kasus ini bermula saat ada seseorang yang menemukan potongan jenazah di beberapa tempat terpisah di Tol Cikampek KM1, Makassar, Jakarta Timur, pada Selasa, 5 Maret 2013. Setelah ditelusuri dan dilakukan penyelidikan, akhirnya terungkap bahwa pelaku pembunuhan Darna Sri Astuti tidak lain adalah Benget Situmorang, usia 35 tahun. Ternyata pelaku pembunuhan tersebut merupakan suami korban. Lantas, bagaimana Benget alias Impus ini menghabisi istrinya? Yuk kita kupas sampai tuntas. Kasus ini terjadi karena Benget Situmorang. Dia merupakan seorang pria yang lahir di desa Ambarita Samosir, Sumatera Utara. Namun orang-orang sekitarnya biasa memanggil Benget dengan panggilan Impus. Ketika berumur 36 tahun, si Impus ini merantau ke Jakarta untuk memperbaiki kehidupannya agar lebih baik. Di Jakarta, dia kerja keras mencari pekerjaan agar mendapatkan penghasilan. Dan akhirnya, kerja kerasnya ini berbuah manis. Dia diterima sebagai supir Metro Mini 66 yang mengangkut penumpang jurusan Blok M Manggarai, di kawasan Jakarta Selatan. Pada suatu hari, si Impus ini bertemu dengan seorang gadis berparas cantik dan mempesona, sedang menaiki bisnya untuk berangkat ke tempat kerjanya. Gadis tersebut tidak lain bernama Roini, yaitu gadis jelita yang mencuri hati si Impus. Segala cara telah dilakukan si Impus guna mendapatkan pujaan hatinya, dan lagi-lagi, berkat kegigihannya, si Impus ini bisa mengenal dan dekat dengan Roini. Entah jurus apa yang dikeluarkan si Impus, sang sopir bus Metro Mini, hingga akhirnya pada tahun 2000, dia bisa menikahi sang pujaan hatinya, yaitu Roini. Setelah menikah, si Impus dan Roini tinggal bersama dan membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan harmonis. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai seorang anak. Namun, kehidupan rumah tangga mereka yang harmonis akhirnya mulai tidak baik-baik saja ketika si Impus, sang sopir metro bertemu seorang bidadari bernama Darna Sri Astuti. Darna Sri Astuti merupakan gadis cantik kelahiran Jambi yang merantau juga ke Jakarta untuk mengadu nasib. Darna Sri Astuti berusia 3 tahun lebih muda dari si Impus. Orang-orang sekitar Darna Sri Astuti biasa memanggilnya Darna. Sejak mengenal dan dekat dengan Darna, si Impus jarang pulang ke rumah Roini. Di dalam pikiran Impus, tidak ada hari yang menyenangkan tanpa bersama Darna. Karena cinta butanya pada Darna, Roini jarang dibelai dan kurang kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, Roini akhirnya mengetahui bahwa suami tercintanya selingkuh dengan gadis lain yang tidak lain bernama Darna. Suatu hari, si Impus lama tidak pulang-pulang. Oleh karena itulah, Roini memberanikan diri untuk bertanya soal alasannya jarang pulang, dan soal hubungannya dengan Darna. Namun, bukannya menjawab, si Impus malah marah-marah dan memaki-maki Roini. Bahkan sampai berani melakukan kekerasan. Roini mulai dipukul, dicekik, dan diancam akan dibunuh oleh suami tercintanya, yaitu Impus, sang sopir metro. Kekerasan yang dilakukan Impus tidak hanya dilakukan sehari, 2 hari, tapi bertahun-tahun. Hingga akhirnya, di tahun 2009, melaporkan kasus yang dia alami ini kepada pihak kepolisian. Namun, saat polisi ingin menangkap si Impus, namun Roini memaafkan suaminya. Sehingga mereka memilih damai dan menutup kasus tersebut. Setelah kasus tersebut ditutup, kehidupan mereka harmonis lagi hingga anaknya mulai besar. Namun, entah setan apalagi yang merasuki bajingan Impus ini, sehingga ia lagi memukul, menyiksa, bahkan membuat mata istrinya, Roini buta sebelah kiri. Karena itulah, akhirnya Roini menggugat cerai Impus dan membawa anak-anaknya pergi. Bukannya menyesal dan berubah menjadi lebih baik, malah, si Impus senang dan cepat-cepat langsung menikahi Darna. Setelah menikahi Darna, Impus dan Darna tinggal bersama dan membuka usaha bersama, yaitu berjualan soto Lamongan di daerah terminal Kampung Rambutan. Semenjak membuka usaha soto Lamongan, warung soto mereka sangat ramai pembeli. Namun ternyata, menurut beberapa sumber, kesuksesan warung soto Lamongan si Impus ternyata karena mereka menggunakan cara pesugihan dan tidak hanya menjual soto,
melainkan si Impus juga menjual minuman beralkohol. Singkat cerita, bisnis si Impus semakin maju. Dia juga bergelimang harta dan menjadi orang kaya baru di masyarakat sekitarnya. Namun, bukannya bersyukur, malah si Impus mulai nakal dengan banyak wanita. Salah satu wanita yang telah termakan gombalan maut si Impus ini adalah Tini, yaitu gadis cantik Bahenol, yang biasa menjual jamu di sekitar terminal Kampung Rambuta. Namun kedekatan Impus dan Tini ini diketahui oleh Darna, istri kedua Impus. Mengetahui hal itu, terjadilah cekcok antara Darna dan Impus. Bukan hanya itu, si Impus lagi-lagi berani memukul dan menyiksa Darna, bahkan Impus juga berani membawa selingkuhannya tinggal bersama Darna. Lalu kejadian buruk terjadi, yaitu pada tanggal 2 Maret tahun 2013, terjadi lagi percekcokan. Percekcokan di tengah malam. Hal itu disebabkan karena Impus menuduh Darna selingkuh. Padahal Darna tidak selingkuh. Dia juga membantah apa yang dituduhkan Impus. Namun Impus tidak percaya pada Darna. Sehingga, tidak hanya adu mulut, si Impus lagi-lagi melakukan penganiayaan selama berjam-jam terhadap Darna, pada tanggal 3 Maret, mulai dari jam 1 hingga menjelang subuh. Darna dipukuli dengan benda tumpul berkali-kali oleh Impus. Sampai Darna meraung-meraung kesakitan dan akhirnya matot. Menurut Kepala Bidang Humas Kepolisian, Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Rikuwanto menuturkan bahwa setelah Impus mengetahui istrinya, Darna meninggal, Impus kemudian memutilasi dan memasukkan potongan tubuh istrinya menjadi 5 potongan tubuh ke dalam beberapa kantong plastik. Kemudian plastiknya diikat rapat, ujar Rikuwanto. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa si Impus tidak hanya memutilasi istrinya, Darna dengan potongan kecil-kecil. Tetapi si Impus juga memasak daging istrinya sebagai daging soto lamongannya. Kemudian menjual soto daging manusia itu pada masyarakat sekitar hingga terjual habis. Impus juga memisahkan isi perut korban dan memasukkannya ke dalam kantong yang terpisah. Selama 2 hari, jenazah istrinya itu disimpan di dalam rumah oleh si Impus. Kemudian, pada Senin 4 Maret 2013 malam, Impus menyewa mobil angkot yang merupakan milik tetangganya bernama Oki dan Martin seharga Rp250.000. Impus diminta mengembalikan mobil tersebut pada Selasa 5 Maret 2013 pukul 10 WIB untuk digunakan oleh tetangganya menarik angkot kembali. Impus menyewa angkot tersebut dengan alasan akan digunakan untuk membeli belanjaan untuk dagangan. Pada Selasa 5 Maret 2013, pagi harinya, si Impus, gunakan untuk membuang potongan tubuh di jalan tol yang akhirnya ditemukan masyarakat dan petugas PJR, patroli jalan raya. Potongan tubuh itu kemudian ditemukan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tubuh Darna ditemukan tersebar di beberapa lokasi. Di KM 0200 ditemukan potongan kaki kanan Darna. Di KM 1200 ditemukan potongan tangan kanan Darna. Di KM 2200 potongan tangan kiri Darna juga ditemukan. Dan pada KM 2300 ditemukan potongan kaki Darna. Sementara di KM 2400 potongan kecil badan juga ditemukan. Sedangkan di KM 3800 potongan kepala korban ditemukan terbungkus plastik. Si Impus juga melibatkan Tini, yang disebut sebagai pembantu di rumahnya, untuk membuang kantong berisi potongan tubuh istrinya, yaitu Darna. Tini pula mengetahui aksi pembunuhan tersebut. Namun, aksi keduanya dilihat oleh Juhadi dan Yusuf Effendi, karyawan salah satu perusahaan di wilayah Bekasi yang berada dalam satu mobil dan berpapasan dengan Impus. Saat itu, kedua saksi melihat ada kantong plastik yang dibuang dari dalam angkot. Oleh keduanya, Impus sempat ditegur, tetapi tidak merespons. Menurut Rikuwanto, kedua saksi, yaitu Juhadi dan Yusuf, kemudian menganggap tidak terjadi sesuatu. Pada esok harinya, mereka melapor. Setelah mendengar adanya kasus mutilasi, kedua saksi tersebut melaporkan hal itu ke Polres Jakarta Timur. Setelah itu, petugas melakukan pengembangan sampai akhirnya berhasil menangkap Impus dan Tini pada Rabu 6 Maret 2013 malam. Impus terancam jerat pasal 340 KUHP dan 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun hingga hukuman mati. Namun, sebelum menjalani hukumannya, si Impus matot duluan. Sementara Tini terancam pasal 351 KUHP, Jo pasal 555 KUHP, Jo pasal 56 KUHP, dan Jo pasal 340 KUHP dengan hukuman sepertiga lebih ringan dibanding pelaku utama. Oke guys,
Sekian dulu pembahasan kasus hari ini, gimana nih menurut pendapat kalian guys? Sudah cukup adilkah hukuman untuk pelaku dalam kasus ini? Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah.